Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi pegang tanganku bersama jatuh cinta. Kali kedua pada yang sama, sama indahnya. Wow, luar biasa. Selamat malam untuk Anda semuanya pemirsa setia SBO TV. Terima kasih malam hari ini Anda masih tetap bersama dengan kami dan Forum Dialog Update Malam hadir dengan tampilan yang sedikit berbeda malam hari ini karena tadi sudah dibuka oleh Novelia Sirait yang sudah memberikan satu lagu menemani malam kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan urusan masyarakat yang setiap hari selalu saja ini dicari dan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau bukan urusan-urusan yang ada di kawasan Dispenduk Capil Surabaya, dan ini menjadi ranah dari Dispenduk Capil Surabaya. Tetapi di sini Dispenduk Capil hadir malam hari ini untuk memberikan banyak sekali paket-paket terbaik, yakni PAHE Dispenduk Capil Surabaya mempercepat pengurusan akta. Wow, luar biasa sekali. Saya pengen tahu PAHE-nya ini apa ya, karena paket hemat ini seperti apa yang sudah digagas oleh Dispenduk Capil. Sudah hadir bersama dengan saya di studio ada Kadis Dispenduk Capil Surabaya, Pak Soeharto Wardoyo, yang lebih akrab disapa Pak Anang. Selamat malam Pak Anang. Selamat malam. Terima kasih malam hari ini sudah hadir, dan tentunya juga di samping Pak Anang ada Pak Ridwan Mubarun selaku Camat dari Tambak Sari. Selamat malam Pak Ridwan. Terima kasih sudah hadir juga. Pak Anang, saya melihat judulnya ini adalah PAHE Dispenduk Capil Surabaya percepat pengurusan akta. Ya. Ada paket hemat apa ini Pak? Ya, ini selama ini untuk pengurusan akte kelahiran sama kartu keluarga itu sendiri-sendiri kan. Ya, jadi warga Surabaya setelah mengurus akte kelahiran, kemudian harus mengurus kartu keluarga kembali. Jadi sampai harus datang berapa kali ya, 2 kali atau 3 kali, ini cukup dengan 1 kali pengurusan. Jadi 1 kali pengurusan dapat semua? Iya, jadi mengurus melalui online lampit.surabaya.go.id. Kemudian melakukan input data semua, jadi semua harus diinput ya. Lampit ini di belakang ini nggak sih? Ya, tampilannya jadi ya? tampilannya seperti ini. Kalau misalnya sudah di browsing ya, bisa melalui Android ya. Jadi di handphone juga bisa, atau di komputer yang ada internetnya. Jadi di lampit.surabaya.go.id di input datanya, asalkan orang tua mengurus anaknya ini belum masuk di kartu keluarga, belum dapat NIK. Ya, nah ini penting sekali karena untuk pengurusan BPJS kan harus ada NIK. Syaratnya harus ada akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran diurus oleh orang tua. Kemudian NIK orang tua harus sudah dalam 1 kartu keluarga. Jadi si suami istri harus dalam 1 kartu keluarga ya, sehingga memudahkan nanti untuk penambahan anggota keluarga. Kemudian persyaratan lain ya surat keterangan kelahiran ya dari rumah sakit, bidan, kemudian fotokopi akte nikah atau perkawinan orang tuanya dilegalisir, dan fotokopi KTP orang saksi ya. Kemudian setelah diinput ya kemudian verifikasi melalui kelurahan. Kecuali kalau misalnya pengurusan melalui rumah sakit ya, di rumah sakit Dr. Muhammad Suwandi sama rumah sakit Bakti Damarsada, dan nanti ada beberapa rumah sakit di Surabaya juga kami sudah koordinasi nanti bisa mengakses melalui pelayanan ini. Berarti kerjasama ya dengan pihak-pihak rumah sakit dengan tertentu. Rumah sakit di Surabaya diharapkan semua bisa mengakses pelayanan ini. Jadi setiap ada kelahiran langsung diinput, asalkan orang tuanya harus penduduk Surabaya ya. Kita hanya melayani penduduk KK Surabaya. Dan itu harus jadi 1 kartu keluarga ya? Jangan sampai nanti masih pecah KK, jadi harus 1. Kemudian setelah diinput nanti kita cetak. Kemudian
dicetak di Dispenduk ini, cetak akte kelahiran langsung bersama kartu keluarganya. Jadi anaknya langsung kita tambah jiwa. Oh, berarti langsung masuk di kartu keluarga. Kalau sebelumnya hanya ada suami dan istri, bapak dan ibu, ini kemudian langsung ditambahkan langsung anaknya. Tambahkan kita beri nik dan langsung masuk di kartu keluarga. Setelah itu langsung kita kirim ke rumah. Oh, langsung dikirim. Kita nggak perlu ngambil ya, Pak? Tidak perlu. Jadi dikirim, hemat pertama hemat waktu karena pengurusan hanya 1 kali pengurusan. Ya. Kemudian hemat tenaga karena tinggal menunggu di rumah, dan ketiga hemat biaya, gratis ongkos kirim. Wah, ini menarik ini pemirsa. Jadi tidak perlu ada biaya, gratis sama sekali. Jadi tinggal di rumah nanti menunggu. Jadi ini supaya masyarakat tidak terlalu bolak-balik ya, setelah ke kelurahan, ke kecamatan, apalagi ke Dispenduk. Jadi itu kan kalau yang untuk yang ngurus baru ya Pak Anang ya, karena kan kita tahu juga pasti akan ada data dari Dispenduk Capil seberapa banyak sih yang belum memiliki akte kelahiran. Ini bisa masuk dalam paket hemat ini nggak? Oh, ini untuk yang pengurusan baru saja. Untuk pengurusan baru. Ya, yang pengurusan yang sudah lama, akte kelahiran yang lama ya. Maksudnya tinggal masukkan saja di kartu keluarga di kecamatan cukup. Ini yang akte kelahiran betul-betul yang baru melahirkan. Itu namanya PAHE 1, paket hemat 1. Ya, masih ada PAHE 2. PAHE 2 ini terkait dengan akte kelahiran juga bukan? Akte kematian. Oh, akte kematian. Berarti tinggal dulu Pak. Nanti ada segmennya, kita bicara akte kelahiran dulu nih. Akte kelahiran seperti itu. Oke, saya ke Pak Ridwan, karena Pak Ridwan, Pak Anang tadi kan mengatakan untuk yang baru ada paket hematnya, begitu kan? Ini dari kecamatan dapat tugasnya apa? Yang bantu mengirimkan juga atau gimana? Atau mungkin justru lebih ringan pekerjaan dari teman-teman di kecamatan nih dengan adanya layanan dari PAHE untuk akte kelahiran? Yang pasti tugas kecamatan itu membantu Dispenduk. Jadi ketika PAHE ini diluncurkan, kita tugasnya ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham bahwa di Surabaya punya PAHE. Ya, PAHE 1 untuk akte kelahiran, PAHE 2 untuk akte kematian. Jadi ketika ini diluncurkan, kita mengumpulkan lurah-lurah, kita minta kepada para lurah, Pak Lurah, ayo ini ada program baru buat memajakan masyarakat Surabaya, tolong disesuaikan kepada masyarakat yang membutuhkan ini, karena ini hemat waktu dan hemat biaya? Tidak ada biaya. Bukan hemat biaya, memang nggak ada biaya. Oh, emang nggak ada biaya ya? Jadi biaya, seperti itu. Untuk Anda semuanya pemirsa, jangan sampai terkecoh atau apapun juga, lebih baik diurus sendiri ya, daripada dengan calo, karena pasti ada biayanya begitu kan, dan ini gratis, bahkan aktenya pun dikirim langsung ke rumah. Langsung ke rumah, kita juga promosi melalui brosur, jadi tidak hanya swasta saja, instansi pemerintah juga promo ya. promo berkaitan dengan paket hemat pelayanan kependudukan ini, diharapkan masyarakat juga cukup antusias lah untuk menginput data melalui online ya, setiap kalau misalnya ada kelahiran. Bahkan ini sudah ada di rumah sakit Suwandi. Jadi setelah lahir, sebelum pulang itu sudah membawa akte kelahiran dan kartu keluarga. Wow, boleh di zoom ya, dibantu ya. Ini Jadi setelah diharapkan sebelum pulang dari rumah sakit sudah kita kirim ya ke rumah sakit tersebut akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ya? Ya, jadi untuk rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Dispenduk Capil. Per kapan Pak ini peluncuran dari PAHE-nya? Baru 1 bulan, baru April kemarin. Baru April kemarin, tapi masyarakat sudah banyak yang tahu? Sudah banyak, sudah hampir cukup banyak yang di Tambak Sari lumayan. Di Tambak Sari, pencaratannya berapa Pak? Di Tambak Sari yang sudah PAHE 1 itu untuk di bulan April itu ada 221. Wow, baru 1 bulan diluncurkan sudah 221 langsung menggunakan fasilitas PAHE. Oke, berarti antusias masyarakat memang benar-benar membutuhkan layanan ini dan diterima oleh masyarakat ya? Iya, total April 2.383 akte kelahiran. Itu satu Surabaya ya? Iya, untuk yang paket ini ya. Yang paket hemat ini ya? Kecuali kalau yang akte kelahiran di luar paket mungkin beda. Oke, akte kelahiran ini fungsinya apa aja Pak Anang? Ya, jadi akte kelahiran ini untuk pengurusan BPJS ya. Makanya si bayi ini setelah lahir segera orang tuanya mengurus akte kelahiran. Apalagi kalau orang tuanya masuk di rumah sakit ini menggunakan fasilitas BPJS kesehatan. Nah, ini kan anaknya harus tercover kan. Jadi harus mengurus akte kelahiran. Oleh karena itu kita harapkan rumah sakit klinik bersalin ya di Surabaya segera mencoba koordinasi dengan kami ya. Gratis, tidak ada biaya ya. Dan kemudian untuk pengurusan paspor juga si anak pun harus punya akte kelahiran kan, ya seperti itu. Untuk masuk ke sekolah pun seperti itu. Akte kelahiran. Jadi akte kelahiran penting karena ada nomor induk kependudukan seperti itu. Langsung sudah bisa didapatkan ya, begitu lahir sudah punya nomor induk kependudukan. Ya, kalau diurus ya. Kalau diurus, harus diurus lah, orang ini ada program murah begini kan, yang hemat. penting orang tuanya harus siapkan nama dulu ya. Oh iya, ya jangan sampai nanti menunggu 7 hari. Biasanya orang tua menunggu 7 hari. Saya baru mau tanya Pak, boleh nggak kalau belum ada nama, saya dapat aktenya dulu, boleh nggak? Nggak boleh ya? Diisi belakangan maksudnya, nggak bisa ya? Nggak bisa, harus ada namanya dulu. Harus ada nama karena dulu. nanti
nomor induk kependudukan, nanti namanya kita masukkan di kartu keluarga juga. Oke, dan Ya. kalau sudah dapat akte kelahirannya, tolong jangan dihilangkan. Rumit nanti ngurusnya malah ya. Iya. Karena sudah dikasih fasilitas yang baik, mudah-mudahan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, Ya. ada PAHE 2, pemirsa. Ini untuk Ya. akte kematian yang sebenarnya mungkin menurut masyarakat tidak terlalu penting. Sebelum melihat ke PAHE 2, apa sih sebenarnya pentingnya dari akte kematian, Pak Anang? Iya, jadi akte kematian banyak dibutuhkan. Pertama kalau pengurusan waris ya. Ya, jadi untuk pengurusan waris, jadi si pewaris ini itu dibuktikan dari apa? Dari akte kematian meninggal. Jadi biasanya ahli waris ini mengajukan permohonan ya hak warisnya ke notaris, ke kelurahan, ke pengadilan ya. Tapi pasti nanti pihak pengadilan notaris minta akte kematian dari yang meninggal seperti itu sebagai bukti. Dan kedua untuk mengurus untuk taspen ya, untuk yang untuk pegawai negeri, untuk yang itu. Kemudian ketiga untuk data kependudukan kita penting. Jangan sampai nanti data penduduk kita ternyata sudah ada yang meninggal tidak dilaporkan. Ya, seperti itu. Nah, ini akte kematian pun sama. Jadi yang meninggal itu sudah ada dalam kartu keluarga dengan yang melaporkan, kita lakukan itu. Sehingga nanti setelah diinput melalui lampir.surabaya.go.id ya, kartu keluarga asli harus disertakan semua ya. Baik PAHE paket hemat 1, paket hemat 2, kartu keluarga harus disertakan semua asli ya? di kelurahan. Asli atau asli ya, Pak ya? Karena nanti kita ganti dengan kartu keluarga yang baru. Jadi kalau akte kelahiran nambah, kalau akte kematian akan ada di paket dicoret. hemat 1 ada penambahan anggota keluarga, kalau paket hemat 2 itu ada pengurangan anggota keluarga. Iya, jadi mungkin suami melaporkan istri, istri melaporkan suami, atau mungkin si anak melaporkan orang tuanya seperti itu. Berarti Ya, paket hemat 2 untuk akte kematian ini bukan semata-mata karena masyarakat ini mengurus terkait dengan waris begitu ya, tetapi ini juga terkait dengan data kependudukan pemirsa. Jadi membantu Dispenduk Capil juga untuk data penduduk yang masih ada di Kota Surabaya. Iya, karena data penduduk penting ya, apalagi nanti tahun depan ada pilkada, jadi kita dalam menyusun DP4 data penduduk potensial pemilih pemilu supaya valid datanya. Kalau meninggal jangan sampai nanti mendapatkan panggilan untuk ke TPS ya, tempat pemungutan Nanti suara. takutnya malah disalahgunakan Nah, ini. iya, makanya seperti itu. Jadi harus dilaporkan lah seperti itu. Baik, kalau di tingkat kecamatan sendiri terkait dengan akta kematian ini memang masyarakat masih belum terlalu melihat itu sebagai hal yang penting ya, atau gimana Pak Ridwan? Kalau kita lihat datanya ya, jadi saya ambil contoh PAHE tadi. PAHE yang di Tambasari, PAHE yang pertama selama bulan April yang sudah keluar, sudah tercatat tuh 221. Itu nggak begitu selisih jauh dengan yang PAHE 2. Di Tambasari sekitar 104. 104. Memang penduduk Tambasari kan penduduk terbanyak di Surabaya. Jadi dengan penduduk yang terbanyak itu memang banyak yang mengurus juga. Dan kalau kita melihat antusias masyarakat sekarang sudah mulai paham kok, sudah mulai pintar, dan mereka ketika ada keluarga yang meninggal itu mereka akan laporkan karena tadi terkait dengan pasti mengurus waris dan sebagainya. Tapi kan biasanya di Dispenduk Capil juga pasti kan ada di tataran bawah tingkat RT, kelurah, camat, RT, RW begitu kan. Kalau misalnya katakanlah jemput bola begitu, adakah yang dilakukan juga dari tingkat kecamatan mungkin? Katakanlah tidak harus menunggu laporan, karena kadang mungkin niatnya lapor, tapi sekali skip 1 hari malah jadi lupa untuk lapor. Mungkin karena sistem kita ya penduduk yang melaporkan ya, tapi kita biasanya membantu untuk mengurus mereka. Jadi membantu kalau mereka, misalnya kalau ada warga yang tidak mampu, kita sampaikan, Bu, nanti setelah ini Ibu melaporkan perkawinan ya, nanti biar Ibu bisa mengurus, bisa kita membantu mengurus surat warisnya dan sebagainya. Itu kita sifatnya membantu dan mengajak mereka untuk lapor. Karena mereka sendiri yang harus melapor. Baik. Tapi kita mengajak buat mereka lapor. Untuk yang PAHE 2 ini juga online, Pak Anang? Oh, iya. Bisa di online juga ya? PAHE 2 online. Kita online-nya ada 6 seperti ini. Jadi ada 6 aplikasi online. Jadi akte kelahiran online, akte kematian online, surat keterangan pindah datang online, surat keterangan pindah keluar online, akte perkawinan online, dan akte perceraian online. Ya, tapi outputnya nanti ada 7, karena ada penambahan kartu keluarga untuk di akte kelahiran, paket, dan akte kematian. Jadi, kalau untuk online ini prosedurnya gimana Pak Anang? Mungkin apakah yang di PAHE 2 hampir sama dengan PAHE 1 seperti yang tadi dijelaskan, atau gimana? Mungkin bisa membantu juga untuk pemirsa yang pengen tahu proses melakukan PAHE 1 dan 2 ini. Iya, jadi sama semua. Jadi semua di-input ya, bisa melalui Android juga. Jadi, scan datanya gimana dong? Scan datanya kalau misalnya melalui handphone ya, melalui Android itu di foto. Di foto aja bisa? Foto upload ya. Kalau misalnya bisa melalui e-kios ya. E-kios. Ada Kalau di 154 e-kios di kelurahan, 31 e-kios di kecamatan, di 2 rumah sakit, Dr. Suwandi sama Bakti Dharma Sada,
juga di Puskesmas di Surabaya juga ada beberapa ya seperti itu. Jadi nanti kalau masyarakat tidak mempunyai fasilitas komputer yang berbasis internet juga di fasilitas pemerintah Kota Surabaya kita sudah siap membantu. Bahkan teman-teman di petugas kelurahan kecamatan siap membantu. Kita bantu. Jadi ya. Masyarakat yang bingung datang ke kelurahan nanti sama petugas dibantu cara isiannya melalui online. Nah, kalau datang ke kelurahan atau mungkin katakanlah kecamatan begitu atau mungkin di tempat-tempat e-kios, ini cukup datang dengan membawa berkas terus kemudian pulang dan nanti tinggal menunggu pengiriman atau gimana? Betul begitu? Atau harus datang lagi atau gimana ya? Enggak, cukup sekali datang. Cukup sekali datang itu aja ya? Untuk akte kelahiran, akte kematian online, cukup datang di kelurahan cukup sekali. Cukup sekali nanti dengan... akan dikirim ke rumah, melalui pos. Sedangkan untuk surat keterangan pindah, keluar pindah datang cukup 1 kali ke kecamatan melalui e-kios di kecamatan yaitu jadi tidak perlu datang bolak-balik. Kalau seandainya tidak menggunakan e-kios, katakanlah kita upload sendiri dari rumah, apakah berarti kita juga tetap harus datang ke kelurahan kecamatan, Pak Anang? Jadi verifikasi termasuk hard copy-nya. Oh, begitu. Jadi surat keterangan kelahiran asli harus diberikan ke kelurahan. Surat keterangan kematian asli dari dokter atau rumah sakit harus diberikan ke kelurahan. Ya, supaya nanti tidak disalahgunakan di kemudian hari. Nanti akan kita arsipkan seperti itu. Berarti kita hanya datang sekali pemirsa untuk melakukan verifikasi setelah kita mendaftarkan online lewat lampit.surabaya.go.id. Oke, Anda bisa coba sekarang pemirsa mungkin di laptop, komputer atau mungkin dengan menggunakan gadget Anda bisa langsung saja ketik lampit.surabaya.go.id dan tampilannya mungkin akan sama ya seperti dengan yang ada di belakang kita. Jadi ada kelahiran, kematian, pindah datang, pindah keluar, perkawinan dan juga perceraian. Semuanya online. Sekali datang verifikasi. Setelah verifikasi proses berapa lama, Pak Anang? Ya, jadi kita untuk maksimal 3 hari kerja, ya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit kita bisa 2 hari kerja. Jadi kan kita antar ke rumah sakit ya. Jadi nanti biar masyarakat bisa sebelum pulang ke rumah pasiennya itu sudah membawa akte kelahiran dan kartu keluarga seperti itu. 1 sampai dengan 2 hari kerja. Ya, ibaratnya begitu lebih cepat lah, lebih cepat 2 hari kerja. Baik, kalau begitu kita akan jeda dulu pemirsa karena kita juga masih akan membahas terkait dengan keberadaan dari PAHE 1 dan PAHE 2 untuk pengurusan akte kelahiran dan juga akte kematian. Yang pasti ini memudahkan Anda semua dengan hadirnya Dispenduk Capil Kota Surabaya. Kami kembali saat lagi. Anak pasti membawa kebahagiaan, tapi ada ceritanya nih. Di tengah kebahagiaan kami, tiba-tiba ayah bilang, segede itu udah punya akte belum? dan kami saling memandang. Aduh, Karena sudah terbayang keributannya. Mulai ada saya telepon-telepon. Ribet banget. Gimana ya? Tapi jawabannya nggak ada yang benar. Loh, kan sudah ada PAHE. Aku kira PAHE itu ayam goreng. Ternyata pelayanan di Disduk Capil Surabaya untuk membuat akte kelahiran dan memperbarui kartu keluarga secara bersamaan. Cukup mendaftar melalui e-Lampit. Persiapkan berkasnya, bawa ke kelurahan. Setelah jadi, nanti dikirim ke rumah. Dokumen Anda sudah sampai. Semuanya gratis. Paket Hemat adalah solusi cepat untuk mengurus dokumen kependudukan Anda. Manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk akte kematian, prosesnya sama ya. Memanfaatkan jaringan online dalam tindak pidana kejahatan seksual seakan memang tak bisa terhindarkan dalam arus teknologi yang sangat pesat saat ini. Kontroversi antara transportasi online dan konvensional memang merupakan salah satu pergeseran kebutuhan masyarakat yang ingin cepat, mudah, dan nyaman. Memasak dengan cara flaming, di mana api menyembur tinggi dari teflon yang ia pegang. Bagi wanita, kecantikan kuku juga menjadi salah satu perhatian utama. Salah satu inovasi yang mulai populer saat ini adalah kutek foam.
pembangunan selalu memunculkan berbagai persoalan dan TOS hadir bersama-sama dengan publik untuk menyelesaikan bersama seperti apa persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Saksikan TOS hanya di SBO TV. Telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi cinta. Dirinya juga harus ku relakan, kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Oh, jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya demi cinta. Saya kok ragu ini adalah pegawai-pegawai dari Dispenduk Capil. Kayaknya ini semua adalah penyanyi-penyanyi yang hadir di sini kayaknya ya. Mbak Novelia ini juga dari Dispenduk Capil ya Pak ya? Dispenduk Capil. Ini, Pak Camatnya juga ternyata hobi nyanyi semuanya. Luar biasa. Dan malam hari ini pemirsa nambah satu camat lagi yang sudah hadir bersama dengan saya. Di sini ada Pak Yunus selaku camat dari Sawah. Selamat malam Pak Yunus. Pak Anang, saya boleh ke Pak Yunus dulu ya, karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga, saya pengen tahu kalau di Kecamatan Sawahan ini seperti apa penggunaan atau masyarakat antusias terhadap PAHE 1 dan PAHE 2 yang sudah diluncurkan? Saya pikir tidak terlalu jauh berbeda dengan Tambak Sari. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran untuk senantiasa melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan ini. Baik itu lahir, mati juga begitu. Terbukti dari tahun 2015 itu naik 2 kali lipat. Untuk pendaftarannya? Ya, jadi tahun 2015